Akidah tidak seremeh apa yang Anda pikirkan hanya sebuah keyakinan. Tapi akidah adalah titik-titik bagaimana Anda membangun kehidupan Anda. Akidah mempunyai hubungan dengan akhlak, dan akidah mempunyai hubungan dengan bagaimana Anda ta'amul dengan sesama. Jadi kita perlu memahami dahulu tentang masalah perbedaan. Beberapa bulan yang lalu saya dengan salah seorang penuntut ilmu membuat podcast masalah perbedaan. Karena perbedaan itu adalah inti daripada penciptaan kita. Karena manusia akan diciptakan berbeda-beda. Saya berbeda dengan Anda, bapak saya bukan bapak Anda, ibu saya bukan ibu Anda. Kita semua itu adalah berbeda. Cuma perbedaan apa yang membuat kita itu tidak bisa untuk bersama? Para ulama mengatakan ada perbedaan di dalam furu'. Itu tidak ada masalah. Contohnya saya kunut, Anda tidak kunut. Tidak ada masalah. Itu adalah perbedaan di dalam furu'. Kenapa di dalam furu'? Karena mereka akan tergabung di dalam satu payung, wajib sholat. Dan tidak kunut pun sholat Anda tetap sah. Yang kunut pun juga sah. Tidak ada masalah. Nah terus maknanya ketika ada perbedaan di dalam furu' ini, semuanya akan masuk surga. Tidak ada perbedaan sama sekali. Contohnya adalah di perbedaan ini direpresentasikan oleh perbedaan madzhabul arba'ah. Perbedaan antara Imam Asy'ari dan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Itu perbedaan furu'. Ada yang sholatnya Al-Fatihahnya pakai bismillah, tidak pakai bismillah, tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Satunya Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat witir, kita tidak. Masalah itu tidak ada masalah, silahkan. Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha, masalah? Tidak ada masalah. Kalau sampai tidak mewajibkan sholat 5 waktu, Anda bermasalah itu. Karena kenapa? Sholat 5 waktu al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jadi memang ada perbedaan di dalam ranah furu'. Lah hadis yang Anda kemukakan itu bahwasanya 73 yang masuk surga hanya 72. Yang masuk surga hanya 1, yang sisanya semuanya adalah masuk neraka. Bukan karena perbedaan di dalam furu', tapi karena perbedaan di dalam usul. Lah usul ini terbagi menjadi 2. Ada usul namanya usuluddin, yakni kita masih sama-sama Islam. Saya beri contoh adalah perbedaan antara Ahli Sunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan yang kita kenal pada saat ini dengan Mujassimah, Hasyawiyah, atau yang lebih populer dengan nama-nama Wahabi. Ada perbedaan yang sangat signifikan, tidak bisa ditoleransi sebagai perbedaan, tapi tetap dikatakan dia itu Muslim. Apa itu? Allah bertempat atau tidak? Itu tidak bisa ditoleransi. Allah berbentuk atau tidak, itu tidak bisa ditoleransi sama sekali. Orang kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat. Mereka mengatakan Allah bertempat. Loh, masalahnya apa? Masalah. Kenapa? Karena kalau Allah itu bertempat, maka tempatnya akan lebih besar daripada Allah. Contohnya kita ini podcast, kita ini ambil video di mana? Di Majelis Taklim Al-Madinah Habib Umar Muthohar. Secara otomatis Majelis Taklim ini lebih besar daripada kita. Karena Majelis Taklim ini adalah tempat kita mengambil video. Tempat secara otomatis minimal sama atau lebih besar. Kalau Allah bertempat, maknanya tempat itu akan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahli Sunnah tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena sehari-hari kita mengatakan Allahu Akbar, Anda takbir Allahu Akbar 5 waktu. Berapa kali Anda Allahu Akbar selain takbiratul ihram? Puluhan kali. Kalau tidak Allah itu maha besar, yang paling besar, untuk apa Anda mengatakan Allahu Akbar? Mestinya Anda mengatakan al-tempatu akbar, bukan Allahu Akbar. Dan ini adalah titik-titik yang tidak bisa untuk kita toleransi. Apa makna kita tidak bisa toleransi? Kita tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya akidah kami benar, akidah Anda benar. Tidak bisa semacam itu. Akan tetapi tetap kita mengatakan saya Muslim, Anda juga Muslim. Karena perbedaan di dalam usuluddin tidak menjadikan
perbedaan itu keluar daripada Islam. Ini kena kita jaga. Karena Imam Asy'ari mengatakan apapun akidahmu, selama Anda percaya Allah itu ada dan Anda masih sholat di dalam satu kiblat, Anda masih menghadap kiblat Anda itu apa namanya? Ka'bah yang ada di Mekah, Anda Muslim. Cuma jelas tingkat kemusliman Anda tidak sebesar tingkat kemusliman ahli sunnah wal jamaah, dan itu mempunyai efek nanti. Bagaimana cara Anda masuk surga? Surga Anda tingkat di mana? Nanti Anda stop di neraka dulu atau tidak? Itu mempunyai andil yang sangat besar terhadap akidah Anda apa. Karena itu tidak mungkin Anda menjadi sempurna sebagai muslim, tidak mungkin Anda sempurna sebagai manusia kecuali Anda berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah makna yang 72 masuk neraka. Stop dulu di neraka, diumbah dhisik. Bukan kekal di neraka. Tidak mungkin kekal di neraka kecuali Anda berakidahkan selain Islam. Kalau Anda selain Islam, khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Anda masih muslim, oh saya Syiah, saya Mu'tazilah, saya Mujassimah, saya yang macam-macam akidah yang macam-macam itu. Anda tetap dikatakan muslim. Selama Anda masih sholat menghadap kiblat, Anda muslim. Tapi tingkat kemusliman Anda jelas tidak sebesar, tidak setinggi ahli sunnah wal jamaah. Karena akidah ini, apa ya menurut saya, dia hanya bukan sekedar keyakinan, tidak. Lifestyle. Saya Said Foda, guru saya, selalu mengatakan, al-akidah masail kulliyah tubna alaihal hayah. Akidah adalah poin-poin kulli, titik-titik atau kaidah-kaidah yang Anda membangun kehidupan Anda atas itu. Ketika akidah Anda ahli sunnah, gaya hidup Anda akan berbeda dengan akidah dengan akidah selain ahli sunnah wal jamaah. Karena apa yang Anda yakini daripada apa yang Anda yakini kepada Allah akan membentuk karakter Anda sebagai manusia. Saya beri contoh satu perkara ya. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita itu meyakini bahwasanya Allah tidak memerlukan kita. Kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtidaan wa dawaman. Di awal kita perlu Allah untuk menciptakan kita. Ketika kita ada pun kita masih perlu terus suplai nikmat daripada Allah. Tidak ada satu detik pun kita tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada akidah-akidah yang lain yang mengatakan bahwasanya kita ini adalah bajunya Allah. Kita adalah penampakan Allah. Ketika ada Allah, kita itu ada. Menunjukkan Allah perlu kepada kita. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Allah perlu menciptakan alam semesta. Allah perlu di atas arsy. Kenapa? Karena di atas adalah sifat kesempurnaan. Orang-orang yang meyakini akidah semacam ini akan menjadikan ada semacam keperluan Allah kepada selain Allah. Oh, Allah pun perlu kepada saya. Ada semacam sifat kesombongan di situ, Ustaz. Kita tidak. Kita ini adalah hambanya Allah. Tidak ada satu detik pun Allah perlu kepada kita. Di situ akan yab'atsut tawadhu. Akan ada sifat tawadhu. Jadi akidah tidak seremeh apa yang Anda pikirkan hanya sebuah keyakinan. Tapi akidah adalah titik-titik bagaimana Anda membangun kehidupan Anda. Akidah mempunyai hubungan dengan akhlak, dan akidah mempunyai hubungan dengan bagaimana Anda ta'amul dengan sesama. Wallah, karena itu kan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam adalah usuluddin. Karena tanpa akidah yang benar, fikih Anda bermasalah. Rata-rata akidahnya bermasalah, fikihnya bermasalah. Rata-rata akidahnya bermasalah, tasawufnya bermasalah. Saya tidak perlu saya sebutkan beberapa waktu yang lalu ada tasawuf yang bermasalah. Kalau Anda cek, akidahnya juga bermasalah. Pasti semacam itu. Karena ketika akidah adalah dasar usul daripada din, ketika basicnya itu bermasalah, pasti yang dibangun di atasnya juga bermasalah. Wallahu a'lam bishawab.